Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial wanda.org. Kali ini kita akan membuat siklus hidrologi yang apabila kita mainkan kita memiliki beberapa animasi tampilan siklus hidrologi. Kita memiliki beberapa elemen seperti evaporasi yang apabila kita klik maka akan memunculkan sebuah pesan di sini. Demikian juga dengan elemen-elemen yang lain. Nah, kita akan membuatnya dengan menggunakan MPI komponen dengan sistem partikel. Untuk lebih jelasnya ikuti terus tutorialnya di wanda.org. Pertama-tama kita download terlebih dahulu file MPI komponen dari situs saya www.wanda.org/kode. File ini dibutuhkan untuk mempermudah pengembangan aplikasi menggunakan Adobe Animate. Setelah file ini Anda download, maka file ini dibuka dengan menggunakan aplikasi Adobe Animate. Di sini saya menggunakan Adobe Animate tahun 2021 dengan mode klasik. Mode klasik disetting pada menu workspace. Di sini ada beberapa mode. Secara default adalah mode esensial dan di sini saya ubah klasik agar tampilannya seperti Macromedia Flash. Nah, setelah Anda buka, Anda akan mendapatkan sebuah file di mana di dalamnya terdapat beberapa timeline. Di sini sudah terdapat beberapa sampel dan salah satu sampel yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah partikel. Jadi apabila file MPI komponen ini dijalankan, kita akan mendapatkan sebuah dasar dalam pengembangan multimedia interaktif dan di dalamnya terdapat beberapa fitur dan salah satu fitur yang akan kita bahas pada kali ini adalah partikel. Partikel sendiri adalah sebuah elemen yang menghasilkan sebuah efek partikel, yaitu sebuah objek yang jumlahnya bisa banyak dan bergerak secara independen. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk membuat animasi siklus hidrologi. Tahapan selanjutnya adalah membuat file baru dengan memilih menu File, New, dan setelah file baru, setting file baru muncul. Di sini saya menggunakan settingan default yaitu ukuran 1280x720 dengan menggunakan platform ActionScript 3.0. Saya create untuk menghasilkan file baru. Seperti pada tutorial sebelumnya, untuk menggunakan MPI komponen akan lebih mudah apabila kita memiliki 4 buah layer. Di sini saya membuat 4 buah layer seperti ini. Masing-masing layer akan saya ubah namanya dengan double klik. Layer yang paling bawah adalah layer background. Kemudian di layer 2 ini saya ubah jadi layer content. Layer ketiga di sini adalah saya meletakkan MPI komponennya. Dan di layer keempat di sini saya meletakkan kodenya. Nah, setelah struktur layernya sudah terbentuk, maka tahapan berikutnya adalah mengcopy dari MPI komponen. Jadi saya pindah ke file MPI komponen. Di sini ada sebuah compiled clip. Di dalamnya sudah ada beberapa ribu baris kode. Ini kita tinggal copy. Kemudian kita ke file baru yang kita baru buat. Kita klik di layer MPI frame 1. Kemudian kita paste in place. Dengan cara ini kita akan memindahkan MPI komponen dari file sumber yaitu MPI komponen ke project baru yang kita buat. Nah, hal kedua yang harus diperhatikan adalah MPI komponen ini membutuhkan waktu untuk membuka kode yang ada di dalamnya. Oleh karena itu nantinya kita akan memulai dari frame 2, setidaknya dari frame 2 untuk memberikan kesempatan agar MPI komponen ini bisa terbuka secara utuh. Nah, untuk melakukannya, di layer kode saya tambahkan blank frame. Di layer MPI saya klik kanan, saya tambahkan frame. Kemudian untuk konten dan background saya tambahkan blank frame. Nah, dengan cara ini kita nanti akan mulai bekerja pada frame 2. Nah, pada frame 2 layer kode, di sini saya tambahkan kode stop untuk memastikan bahwa aplikasi tidak looping. Jadi mereka akan berhenti, aplikasinya akan berhenti tepat di frame 2. Dan selanjutnya kita akan menambahkan kode untuk latihan untuk menambahkan partikel dengan menggunakan MPI komponen. Untuk membuat sebuah efek partikel, terlebih dahulu kita siapkan partikelnya. Di sini sebagai contoh saya membuat sebuah lingkaran menggunakan oval tool. Saya membuat lingkaran cukup kecil saja seperti ini. Saya hapus outline-nya. Kemudian saya seleksi dan saya klik kanan. Kemudian saya akan mengubahnya menjadi simbol dengan cara memilih convert to symbol. Nah, di sini pada mode biasa, ini mode basic,
kita perlu menambahkan nama. Misalkan di sini namanya adalah particle MC seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita perlu memencet advance. Kemudian pada advance kita perlu mencentang export for action script. Apabila ini kita centang, maka kelas akan muncul, yaitu kelas particle MC. Nah, inilah yang disebut sebagai linkage dari sebuah movie clip. Apabila kita klik OK, maka pada library atau library ada di sebelah sini, itu akan muncul linkage particle MC. Nah, sehingga kita bisa menambahkan partikel ini menjadi sebuah efek partikel yang cukup banyak nanti ditampilkan di dalam tutorial ini. Kita seleksi terlebih dahulu si partikel ini, kemudian kita hapus karena kita tidak membutuhkannya di layar. Nah, tahapan untuk menampilkan partikel menggunakan kode, kita cukup klik frame 2, layer kode, kemudian kita buka panel action dan kita tambahkan sebuah kode. Kodenya untuk latihan relatif sederhana. Kita tulis var part untuk partikel ya, sama dengan mpi.particle. Kemudian kita tambahkan nama linkage dari movie clip yang kita buat tadi, yaitu particle MC yang ada di sini. Kita tulis particle MC dalam tanda petik seperti itu. Kemudian kita akan menentukan posisi X dan Y-nya. Sebagai contoh di sini saya akan menambahkan part.x sama dengan ini kita tulis start X ya. Start X sama dengan 100, kemudian part.start Y ini sama dengan 100. Nah, apabila seperti ini kita jalankan dengan menekan Ctrl Enter, maka kita sudah akan mendapatkan sebuah lingkaran di sini. Sebuah lingkaran yang muncul di posisi 100. Kita bisa mengatur beberapa elemen seperti part.kecepatan ya, speed. Misalkan speednya kita atur jadi 3. Kemudian kita juga mengatur sudutnya, angle. Kita buat acak saja seperti ini. Dan kemudian kita tuliskan sheet. Sheet itu adalah jumlah yang akan muncul. Kita tulis 10. Kemudian part.delay ini adalah waktu untuk kemunculannya. Kita buat 10. 10 ini artinya adalah 10 frame atau 1/3 detik. Dan kalau kita jalankan, nah maka kita memiliki sebuah elemen seperti itu. Jadi ada sebuah partikel yang tiba-tiba menyebar dan secara terus-menerus akan muncul. Nah, untuk menghentikannya kita bisa menambahkan live di sini. Jadi kita bisa tuliskan part.live. Live itu adalah umur dari partikel itu. Sebagai contoh di sini umurnya adalah 1 detik, berarti 30 frame. Kita jalankan, maka dia nanti setelah 1 detik dia akan menghilang. Nah, ini adalah fundamental untuk membuat sebuah efek partikel. Dengan cara ini kita nanti akan mengembangkan menjadi sebuah animasi atau sebuah simulasi siklus hidrologi. Setelah memahami prinsip dasar partikel, kita mulai bekerja untuk membuat sebuah siklus hidrologi. Di sini kode akan saya hapus terlebih dahulu. Kemudian saya akan mengimpor sebuah gambar. Saya letakkan di layer background. Jadi saya klik frame 2, layer background. Saya akan mengimpor halaman judul terlebih dahulu. File, import to stage. Kemudian di sini saya akan mengambil sebuah gambar, yaitu cover hidrologi yang sudah saya siapkan sebelumnya. Saya bisa membuatnya menggunakan aplikasi yang lain seperti Photoshop, AI dan sebagainya. Nah, di sini setelah sudah seperti ini, maka di sini saya akan menyiapkan halaman berikutnya, yaitu halaman simulasinya. Halaman simulasi akan saya letakkan di frame 10. Jadi saya klik kanan, frame 10, layer background. Kemudian saya tambahkan blank keyframe. Setelah itu, saya klik menu File, Import to Stage. Dan sekarang saya mengambil sebuah cover, yaitu cover untuk animasi hidrologi itu. Yaitu di sini saya memiliki BG hidrologi yang sudah saya buat juga dengan menggunakan software yang lainnya. Anda juga bisa menggambar sendiri menggunakan Adobe Animate secara langsung, atau Anda bisa mengimpor gambar yang bisa Anda peroleh dari sumber-sumber digital seperti melalui Pinterest dan sebagainya. Nah, setelah background disiapkan, ini saya lock. Kemudian saya akan menuju ke layer konten. Pada kasus ini adalah saya menuju ke frame 2, layer konten.
Di sini akan saya tambahkan sebuah tombol yang apabila ini dipencet maka dia akan pergi ke frame 10. Untuk membuat tombol, Anda bisa membuat secara manual atau untuk mempercepat Anda bisa mencari di MPI komponen. Jadi Anda buka library, kemudian pada library ini Anda aktifkan library-nya MPI komponen. Setelah itu Anda klikkan di bagian search ini, Anda klikkan play. Ya, di situ nanti akan ada beberapa tombol, ada 2. Nah, kita ambil yang button play seperti ini, Anda tinggal drag. Nah, dengan cara ini Anda bisa membuat dengan lebih cepat ya. Namun apabila desainnya tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, Anda bisa mengubahnya atau Anda bisa membuat sendiri. Nah, setelah aset visual itu muncul, maka tahapan berikutnya yang tidak boleh lupa adalah instance name. Di sini saya akan menambahkan sebuah instance name yaitu play btn. Nah, dengan adanya instance name ini, maka tombol ini bisa diberikan kode. Kodenya ada di layer kode. Di layer kode, saya tambahkan sebuah kode di baris kedua yaitu mpi.click, kemudian play btn, dan apabila diklik dia pergi ke frame 10. Nah, dengan cara ini apabila kita jalankan dengan cara menekan Ctrl Enter, maka apabila tombol play ini ditekan, maka kita akan menuju ke halaman siklus hidrologi ini simulasinya. Nanti di sini akan kita tambahkan beberapa animasi, yang mana animasi itu akan kita buat dengan menggunakan fitur partikel. Agar MPI komponen bisa diakses sampai dengan frame 10, tahapan yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengklik kanan frame 10 layar MPI, kemudian kita tambahkan insert frame. Di sini nantinya si MPI komponen kodenya akan bisa diakses sampai dengan frame 10. Selanjutnya, kita juga akan menambahkan sebuah kode nantinya di frame 10 layar kode, sehingga kita siapkan terlebih dahulu, kita tambahkan blank keyframe, sehingga nanti kita bisa menambahkan kode di layar 10 layar kode frame 10. Demikian halnya juga dengan konten. Di sini kita klik kanan frame 10 layar konten dan kita tambahkan blank keyframe. Nah, khusus untuk layar konten, di sini saya akan membuat matahari. Mataharinya sederhana saja, saya menggunakan warna oranye dan saya membuat lingkaran di sini. Nah, matahari di sini adalah awal dari siklus hidrologi, biasanya diawali dengan pemanasan yang dilakukan oleh matahari. Jadi gambar matahari ini saya klik kanan, kemudian saya convert menjadi simbol. Simbolnya adalah bertipe movie clip dan di sini saya akan menuliskan nama matahari MC. Nah, setelah memberikan nama matahari MC, kita juga perlu memberikan instance name. Jadi yang tadi kita ketikkan itu adalah nama simbol atau nama movie clip. Sementara yang di sini adalah nama instansi. Nah, nama instansi inilah yang diakses oleh kode. Di sini kita masukkan matahari seperti ini. Namanya boleh sama, matahari MC dan matahari MC untuk nama movie clipnya dan matahari MC untuk nama instansnya. Nah, nanti kita akan menambahkan partikel pada matahari ini sehingga matahari ini akan terlihat lebih realistis. Nah, kita akan menambahkan kode, maka kita klik frame 10 layar kode dan kita akan menambahkan kodenya. Nah, kode yang akan kita tambahkan pertama-tama adalah var, variabel ya. Kita tuliskan sun saja daripada matahari terlalu panjang ya. Kita tuliskan sun adalah mpi.particle dan kita akan menggunakan partikel yang ada pada awal tutorial tadi yaitu partikel MC. Nah, bagi yang penasaran partikel MC atau lupa, partikel MC tadi adalah sebuah lingkaran berwarna oranye juga yang cukup kecil dan kita buat di awal tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengatur posisi XY-nya. Di sini kita akan tulis start X, dimulainya itu adalah dari matahari MC.X, sementara sun.start Y itu dimulai dari matahari MC.Y. Di sini kita juga akan menambahkan sudut. Di sini sudutnya kita buat acak biar menyebar ke 360 derajat. Terus kemudian kita juga akan menambahkan kecepatan dari partikel tersebut. Di sini saya tuliskan speed. Nah, untuk menulis kecepatan agar bervariasi kita tulis 2 sampai dengan seperti ini, sampai dengannya 4. Jadi nanti kecepatannya akan bervariasi. Kemudian kita juga membutuhkan yang namanya umurnya, sun.life. Untuk sementara kita buat 25 terlebih dahulu.
Dan yang berikutnya kita tambahkan jumlah partikelnya. Di sini kita buat 25. Dan yang berikutnya adalah waktu munculnya. Nah, kita delay, kita buat waktu kemunculannya setiap 1/3 detik atau 10/30, yaitu 1/3 detik. Nah, dengan cara ini apabila kita jalankan, maka kita akan menghasilkan sebuah tampilan seperti itu. Nah, apabila Anda lihat pada matahari itu terdapat sebuah tampilan partikel yang cukup besar dan kemudian acak dan gerakannya juga kurang bagus. Maka kita akan memperbaiki partikel ini agar mataharinya tampil jauh lebih baik. Pertama-tama yang bisa kita tambahkan adalah sistem scaling. Scaling atau penskalaan. Jadi di sini kita tidak akan mulai dari besar ke besar atau ukurannya tetap, tapi kita akan mengubah ukurannya dari ukuran besar menuju ke ukuran 0 atau kecil. Nah, dengan penambahan scaling 1 itu 100%, kemudian menuju ke 0, 0%, maka yang dihasilkan adalah sebuah tampilan yang jauh lebih bagus seperti ini. Namun masih belum mirip dengan matahari. Ya, kita akan coba atur ulang lagi dengan fitur yang lain, yaitu kita akan menggunakan teknik fading. Fading itu dari terang ke transparan atau mungkin dari transparan ke solid ya atau opak. Di sini fadingnya kita akan atur juga 1 menuju ke 0. Nah, dengan cara ini kalau kita jalankan, nah kita mulai di situ mulai ada efek yang tidak terlalu tajam seperti tadi. Dan yang terakhir kita bisa menambahkan sistem blur. Jadi kita sun.blur itu kita tambahkan blurnya misalkan 10 atau 50 terserah. Yang jelas dengan sistem blur ini kita akan mendapatkan hasil lingkaran yang tepi-tepinya itu ada blurnya karena tadi itu masih solid. Nah, sekarang kita bisa atur ulang mataharinya ini posisinya. Misalkan kita besarkan sedikit. Kemudian kita juga bisa mengaplikasikan fitur blur di sini. Ya, kita tambahkan blurnya sedikit tinggi. Nah, seperti itu. Dan apabila dijalankan, maka kita akan memiliki sebuah efek matahari yang memancarkan radiasi panas gitu ya. Nah, Anda bisa bereksplorasi nantinya. Nah, untuk sementara kita membuat mataharinya seperti ini dulu. Kita akan melanjutkan ke membuat aliran air biar aliran airnya, danaunya dan lautnya menjadi lebih indah. Untuk membuat efek air, di sini saya akan menambahkan sebuah partikel baru yang akan saya letakkan nantinya berada pada area danau dan area laut. Di layer konten frame 10, di sini saya akan membuat sebuah garis sederhana berwarna putih, jadi menggunakan garis seperti ini. Dan saya akan membuat tampilan gelombang ya, sederhana seperti ini. Saya lengkungkan sedikit menggunakan arrow tool. Nah, tampilannya seperti itu. Anda bebas membuat tampilan yang bentuknya seperti apapun ya. Di sini ini akan saya kecilkan, jadi kita butuhnya kecil saja. Dan di sini saya juga akan membuat outline yang tipis menggunakan ukuran 1. Nah, apabila kelihatan seperti itu, sudah cukup kecil dan cukup logis, maka di sini akan saya seleksi, kemudian saya akan klik kanan dan saya convert menjadi simbol. Di sini simbolnya namanya adalah air, saya tulis air MC. Kemudian jangan lupa karena ini adalah partikel, maka kita harus mencentang di mode advance ya, kita harus mencentang export for action script agar dia memiliki sebuah linkage. Setelah kita oke, kita bisa menghapus partikel ini dari layar. Jadi sekarang pada library kita sudah memiliki yang namanya air MC. Nah, dengan cara ini kita akan menambahkan sebuah fitur untuk animasi danau. Nah, Anda perhatikan juga di danau ini, kita akan klik kanan, kemudian kita akan aktifkan penggaris atau ruler ya, untuk mengetahui di manakah
animasi danau itu akan muncul. Jadi animasi danau itu nanti akan muncul kurang lebih ada di sekitar koordinat 100 ya, ini ya 125, kemudian kita sampai ke 550 atau 500. Terus kemudian untuk Y-nya kita mulai dari 400 sampai dengan sekitar 425. Nah, area inilah yang akan kita tambahkan sebuah efek dari gerakan danau. Nah, untuk menambahkannya kita tambahkan dengan kode. Kita klik frame 10, layer kode. Kemudian di sini kita akan menambahkan kode danau. Untuk menambahkan kode danau, prinsipnya sama. Di sini saya beri keterangan terlebih dahulu, danau. Ini untuk mempermudah kita mempelajari kode, kita tambahkan komentar di sana. Di sini kita tuliskan var danau. Itu adalah dia adalah mpi.particle. Dan yang digunakan tadi adalah air MC. Nah, kemudian kita tulis danau.startX. Kita kasih rentang. Tadi apabila kita lihat di sini adalah mulai dari 125 sampai 500. Berarti untuk menulisnya 125 sampai dengan 500 seperti ini. Kemudian danau.startY itu kita akan mulai dari koordinat 400 sampai 425. Jadi di sini kita tulis 400 sampai 425. Nah, sementara untuk sudut dari danau ini adalah 0 karena dia mendatar ya. Jadi tidak perlu kita set karena secara default dia itu sudah memiliki sudut sebanyak 0 derajat, sebesar 0 derajat. Kemudian di sini kita akan tambahkan kecepatan. Jadi ketika kita tambahkan kecepatannya dari air tadi, danau.speed, itu kita set antara 1 sampai 2. Jadi tidak terlalu cepat, dia bergerak ke kanan karena positif. Terus kemudian umurnya kita akan berikan agak panjang, yaitu sekitar 45 atau 50. Dan kita bisa menambahkan juga fitur yang berbeda dari atas yang belum ditambahkan, alpha. Karena airnya itu agak sedikit transparan gitu ya, kita buat alphanya 0,5. Dan kita juga menambahkan blur biar bagus, danau.blur. Tapi ingat, karena tadi garisnya tipis, blurnya tidak terlalu banyak. Nah, dengan kode ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 baris kode ini. Apabila kita jalankan, maka kita mendapatkan sebuah efek si animasi danau tadi ya, meskipun bergerak dengan sangat cepat. Nah, apabila kita lihat di situ ada efek danau. Nah, ini kita akan mencoba untuk menambah si apa itu namanya danau tadi itu dengan delay ya, yang belum waktunya. Yaitu kita tambahkan delaynya kurang lebih sekitar mungkin 20 per 30 detik ya, jadi sekitar 2 per 3 detik. Nah, dengan cara ini nanti airnya akan muncul terus. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita sekarang sudah memiliki fitur air danau. Apabila air danaunya terlalu cepat, karena Anda lihat di sini gerakannya terlalu cepat, kita bisa membuat alirannya menjadi lebih lambat dengan cara mulai dari 0,5 menuju ke 1 misalkan. Ini jauh lebih lambat kecepatannya. Nah, seperti itu, jauh lebih logis nantinya. Terus kemudian kita juga bisa menambahkan efek fading agar si air ini menjadi lebih bagus lagi ya. Danau.fading sama dengan mulai dari 1 menuju ke 0,5. Nah, ini kita akan mendapatkan sebuah tampilan yang menjadi lebih bagus lagi. Nah, dia mulai menghilang ya di situ. Airnya menjadi jauh lebih realistik. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa menggunakan efek air ini menjadi air laut. Jadi kita tinggal copy saja si danau ini, kita copy. Kemudian kita paste di bagian bawahnya.
Kemudian kita ganti laut. Di sini kita tulis laut. Ini saya copy. Kemudian ini saya paste. Nah, yang membedakan hanyalah koordinat X dan Y, karena laut berada di bagian agak bawah ya, laut kita geser sedikit, laut ada di sini. Terus kemudian kita tambahkan garis. Nah, ini mungkin agak ke atas sedikit juga nggak apa-apa. Kalau kita lihat di sini lautnya kisarannya antara 1250 ke 1100 ya. Ini 1100 sama 1120. Sementara Y-nya adalah 400, kisaran 450 sampai 500. Jadi kita tulis di situ start X-nya adalah 1250 sampai 1100 sampai 1250. Sementara untuk Y-nya adalah 450. Iya, 450 sampai 500. Nah, apabila kita jalankan di sini lautnya, maka kita juga akan memiliki aliran laut. Nah, laut kalau biasanya pada umumnya gerakannya adalah dari kanan ke kiri menuju ke pantai ya, menuju ke shore. Maka kita akan edit kecepatannya menjadi minus. Jadi di sini kita akan mulai dari -2 menuju ke -1 kecepatannya, dan ketika dijalankan maka kita akan memiliki laut yang arah gerakannya menuju ke sini. Nah, ini ada yang salah nih. Dia sampai tembus ke daratan ya. Kita edit X-nya. Kita mundurkan. Nah, kita tambahkan 150. Nah, ini sudah tidak ada yang nembus ya. Katakanlah ada nembus sedikit-sedikit, cukup wajar. Nah, pada tahapan selanjutnya kita akan menambahkan aliran sungai. Di sini kita akan tambahkan stream supaya dia bisa mengalir ya dari danau, dari daratan menuju ke lautan. Kita akan menambahkannya juga menggunakan sistem partikel. Seperti halnya membuat aliran danau dan laut tadi, untuk membuat aliran sungai terlebih dahulu saya membuat sebuah partikel. Partikel yang saya buat adalah menggunakan lingkaran berwarna putih, cukup kecil, tidak terlalu besar di sini. Kemudian saya convert menjadi simbol. Di sini namanya adalah air MC2 karena tadi kita sudah punya air yang pertama. Kita export for action script. Anda ingat di sini adalah air MC2. Kemudian saya klik OK. Dan untuk sungai di sini saya memiliki koordinat di kisaran 600. Jadi 600 sekian, Anda tinggal lihat nanti ya, koordinatnya sekitar ada di daerah sini, titik ini. Nah, ini nanti kita akan menambahkan kodenya. Saya klik frame 10 layer action, dan kode untuk sungai di sini saya akan menambahkan kode sungai, var sungai. Sungai adalah mpi.particle, dan partikel yang saya gunakan adalah partikel air MC2. Selanjutnya di sini saya akan mengatur start X dan start Y-nya, di mana start X-nya itu adalah kisaran 675 sampai 680. Sementara untuk start Y-nya itu kita akan mulai dari 420 sampai dengan 425. Kemudian kita akan melakukan pengaturan sudut. Di sini sungai dot angle. Sudut yang saya gunakan itu adalah kisaran antara 24 derajat sampai dengan 27 derajat. Yang perlu Anda ingat adalah 0 derajat itu adalah mendatar, sementara derajatnya bergerak searah jarum jam, sehingga 24 derajat itu akan berada pada posisi tenggara kisarannya. Kemudian di sini kita akan menambahkan kecepatan juga. Kecepatannya saya menggunakan antara 2 sampai 3 kecepatannya. Kemudian saya juga akan menambahkan scaling seperti matahari tadi. Di sini saya akan memperbesar partikelnya, jadi semakin lama semakin besar. Terus kemudian nyawanya atau durasinya cukup panjang juga. Saya menggunakan durasi hampir 3 detik. Untuk bibitnya atau jumlahnya
Ini cukup 5 saja atau 6, terserah Anda atau berapapun. Dan di sini saya akan membuat sungai yang relatif cepat munculnya seperti 3 detik. Dan saya akan menambahkan alpha juga. Alpanya kisaran 20%, berarti 0,2. Dan sedikit blur. Kita tambah banyak saja blurnya. Blurnya kita kasih 50. Nah, dengan penambahan kode sungai seperti ini, Anda perhatikan ada baris 36 sampai 46 ya, jadi ada 10 baris untuk mengatur sungai, dan apabila kita jalankan, maka kita akan mendapatkan sebuah aliran sungai di sini. Nah, ini cukup cantik juga. Nah, dengan cara ini kita nanti bisa mengolah berbagai macam partikel. Partikel selanjutnya yang kita buat adalah partikel panah yang menunjukkan evaporasi atau penguapan dari laut. Seperti halnya dengan menggunakan partikel untuk air laut, air danau, dan sungai, kita juga bisa membuat partikel untuk membuat penguapan atau evaporasi. Di sini saya menggunakan sebuah gambar panah seperti ini. Saya geser sedikit, saya hapus outline-nya, kemudian saya potong setengah seperti ini. Ini saya copy dan saya paste in place, kemudian saya putar, modify, transform, flip, vertikal. Maka kita memiliki sebuah panah seperti ini. Anda juga bisa mengatur, ini panahnya terlalu lebar, jadi saya kecilkan sedikit. Nah, panah ini yang akan kita jadikan sebuah partikel. Jadi di sini kita klik kanan, kemudian kita convert to symbol. Nah, kenapa panahnya kok menghadap ke arah mendatar? Karena panah ini dibuat dengan sudut 0 derajat ya, jadi mendatar. Ini saya tulis panah MC namanya, dan jangan lupa di export for action script karena bisa diakses dengan menggunakan kode. Saya klik OK, dan ini saya hapus dari layar. Nah, selanjutnya pada kolom action, nah yang perlu diperhatikan juga munculnya ya. Munculnya si panah ini nanti akan berada pada daerah 1000, antara 1000 sampai 1200 dengan koordinat X-nya kisarannya adalah 400, Y-nya 450. Nah, maka kodenya kita buat di bagian bawah. Kita menyebutnya sebagai evaporasi, jadi kita tulis evap saja. Evaporasi adalah, kita tambahkan var evap adalah mpi.particle. Yang dijadikan partikel adalah panah MC. Kemudian untuk X-nya itu adalah antara 1050 sampai dengan antara 1250. Jadi ini nanti akan mengacak di antara angka tersebut. Sementara evap.start Y, maaf ini tadi start X ya, start Y ini menggunakan angka yang fix. Saya menggunakan angka 450 sehingga nanti keluarnya pasti pada sumbu itu. Untuk sudutnya, karena menghadap ke atas, maka sudutnya adalah 270 derajat atau minus 90. Kemudian di sini saya menggunakan speed atau kecepatannya itu adalah antara 2 sampai 3. Jadi ini angkanya semakin besar semakin cepat. Kemudian nyawanya itu agak panjang karena tinggi jaraknya. Dan kemudian seatnya kita kasih cuma 1 saja biar gantian. Dan delaynya kita set 1 detik. Jadi setiap 1 detik dia akan memunculkan 1 buah panah ke atas. Nah, kita coba. Nah, apabila kita klik play, nah maka di sini akan muncul panah untuk menunjukkan evaporasi ya. Panahnya ke atas. Anda juga bisa menggunakan kecepatan konstan, tapi biasanya menggunakan kecepatan pakai durasi ya, antara 2 sampai 3 seperti itu akan menjadi lebih dinamis sehingga akan tampil menjadi lebih bagus. Nah, tahapan berikutnya adalah menambahkan awan. Jadi awannya nanti akan muncul di situ
Dan awan ini nanti kita akan ada dua, awan yang berkumpul di sini dan awan yang menghasilkan hujan. Nah, untuk membuat awan pada dasarnya juga sama, kita menambahkan sebuah partikel. Untuk membuat awan pada dasarnya kita bisa membuat sebuah efek partikel dengan gambar bulat juga sama. Tapi untuk menghasilkan efek yang realistik, kita bisa mengimpor dari milik MPI komponen. Di MPI komponen itu terdapat sebuah fitur yaitu asap atau smoke. Jadi Anda bisa ketik saja smoke. Nah, di sini biasanya tidak tampak apabila backgroundnya putih. Namun apabila Anda drag ke layar, nah maka di sini saya akan mendapatkan gambar seperti ini. Nah, gambar ini sangat baik apabila kita gunakan menjadi sebuah partikel awan. Nah, gambar smoke ini di MPI komponen biasanya digunakan untuk laboratorium virtual untuk menghasilkan uap ketika air dipanasi. Ketika air mencapai titik uap, maka uapnya muncul dan uapnya menggunakan partikel smoke MC ini. Nah, apabila setelah di-drag ke stage kita, lalu kita hapus, itu sebenarnya sudah lari ke library. Dan di library kita saat ini, itu sudah ada yang namanya Smoke MC. Smoke MC inilah yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah efek awan. Nah, untuk membuat efek awan, kita klik frame 10 layer kode dan kita tambahkan awannya. Kita tulis terlebih dahulu komentarnya biar mudah. Kita tulis var awan. Nah, awan ini juga sama, MPI, partikel, prosedurnya sama semuanya. Yang kita gunakan adalah Smoke MC. Seperti ini. Kemudian koordinatnya di sini awan saya akan membuat koordinat di kisaran ini, di bagian ini. Sumbu Y-nya sekitar 130-an lah. Terus kemudian untuk X-nya sekitar antara 1000 sampai 1200 kisaran itu. Jadi di sini saya akan tulis awan dot start itu berada di kisaran 1000 sampai dengan 1200. Kemudian awan dot start Y, Anda boleh menggunakan angka statik, Anda boleh menggunakan angka rentang. Di sini saya mencoba untuk statik terlebih dahulu. Terus kemudian sudutnya, angle-nya kita buat acak biar bagus. Dan kemudian kecepatannya kita matikan, kita jadikan 0 sehingga dia tidak kemana-mana. Nah, namun supaya menghasilkan sesuatu yang bagus, kita kasih durasi yang agak panjang, yaitu durasinya 90 atau sekitar 3 detik, dan kita tambahkan bibitnya adalah 5, serta yang paling penting nanti adalah di scalingnya. Di sini kita tambahkan delay-nya sekitar 10, dan yang paling vital kalau membuat awan itu efeknya adalah di scaling. Di scaling ini, scalingnya kita akan set antara 1 sampai dengan 1,5, karena tadi awannya sudah cukup besar yang kita import Smoke MC-nya. Jadi kita membuatnya kisaran 1 sampai 1,5. Nah, dengan pengaturan awan yang relatif sederhana ini, apabila kita jalankan nantinya, kita akan menghasilkan efek awan yang cukup dramatis ya. Jadi di sana ada efek awan yang seperti mengepul seperti itu ya. Memang tidak ada atau belum ada efek hitam. Kalau Anda ingin membuat efek hitam, Anda bisa menambahkan sedikit animasi di dalam movie clip Smoke MC-nya. Itu nanti awannya bisa menghitam. Nah, dengan cara yang sama, kita nanti akan membuat awan yang berikutnya, yaitu awan yang kedua. Maka di sini kodenya akan saya copy saja awan ini. Saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Nah, sekarang kita akan membuat awan kedua. Di sini saya tulis awan 2 terlebih dahulu semuanya. Yang membedakan di awan 2 ini adalah koordinatnya. Di sini saya membuat 150, kemudian sampai 300 gitu ya. Ini daerah sekitar gunung. Kemudian untuk Y-nya juga saya tulis 100 sampai dengan 110 biar ada variasi. Terus kemudian sudutnya tetap acak, speednya tetap 0, kemudian scalingnya lebih kecil karena dia nanti munculnya lebih kecil. Jadi saya mulai dari 40%,
menuju ke 70%, 0,7. Nah, awan 2 ini apabila kita jalankan, maka kita akan memiliki dua awan. Nah, ini Anda perhatikan awannya mulai mengepul nih di bagian pojok nih. Jadi kita mulai memiliki dua awan di sana, ada awan yang besar dan awan yang kecil di sekitar gunung. Nanti di awan yang kecil inilah muncul hujan di situ. Jadi nanti kita akan menambahkan efek hujan. Partikel terakhir yang akan kita tambahkan pada tutorial ini adalah partikel air hujan. Di sini saya membuat sebuah elips. Jadi kalau air hujannya kita buat elips seperti ini, kecil juga sama seperti yang tadi. Kemudian di sini saya klik kanan dan saya convert menjadi simbol. Dan simbolnya di sini adalah air MC3. Jangan lupa export for ActionScript agar dia bisa dideteksi oleh kode. Kita hapus dari layar dan selanjutnya kita akan menambahkan kode untuk hujan. Jadi di sini saya akan membuat kode seperti halnya yang lain, yaitu menggunakan var hujan adalah mpi.particle. Partikel yang digunakan adalah air MC3. Kemudian di sana kita akan menambahkan posisinya, yaitu start X di kisaran 150 sampai dengan kisaran 300. Ini Anda bisa fleksibel sesuaikan dengan lokasi awan Anda. Kemudian di start Y-nya, di sini saya menggunakan 110. Untuk sudutnya, hujan yang bagus sudutnya adalah di kisaran miring sedikit ya, jadi adalah 80 sampai dengan 85 ya, nggak harus tegak lurus ke bawah tapi agak miring. Kemudian kecepatannya juga kita atur bervariasi biar air turunnya macam-macam, itu antara 2 sampai dengan 3. Terus kemudian untuk umurnya itu kita buat 80 frame, 2 detik setengah. Kemudian kita juga butuh seed-nya, jumlahnya yaitu 10. Waktunya delay. Dan yang terakhir, dua yang terakhir itu adalah alpha sama blur. Jadi kita tambahkan alpha sedikit. Kita menggunakan 50% dan kita tambahkan blur. Blur ini biar bagus airnya enggak tepi-tepiannya enggak keras ya atau enggak crisp tapi lebih blur. Nah, blurnya kita kasih mungkin 10 atau 20. Nah, dengan cara ini kita jalankan. Kemudian kita akan memiliki, nah ini hujan nih. Nah, kalau hujannya masih airnya terlalu terlalu besar, terus kemudian efeknya kurang bagus, kita masih bisa mengedit supaya hujannya itu menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih realistis. Tapi yang jelas prinsipnya sama, kita buat sebuah partikel, kemudian kita tambahkan sedikit kode dengan menggunakan MPI particle. Pada tahapan berikutnya yang ingin ditambahkan pada tutorial kali ini adalah menambahkan labeling. Biasanya pada sebuah siklus hidrologi itu terdapat keterangan-keterangan berupa teks. Nah, teks inilah yang akan kita buat. Nah, untuk membuatnya di sini saya klik frame 10 layer content. Kemudian kita akan menambahkan sampel saja. Di sini saya akan menambahkan label untuk evaporasi. Di sini saya akan membuat sebuah sensor terlebih dahulu. Sensornya berupa kotak seperti ini. Areanya di sini karena tadi munculnya evaporasi ada di sini ya. Kemudian kotak ini akan saya double klik, kemudian saya convert menjadi simbol. Hati-hati di sini, tipenya adalah tombol terlebih dahulu. Terus kemudian di sini saya tulis evap PTN. Ya, karena ini adalah tombol evaporasi. Kemudian saya klik OK. Setelah saya klik OK, ini saya edit dengan saya lakukan double klik di sini. Nah, ketika saya double klik, maka saya masuk ke mode edit simbol untuk evap PTN. Nah, di mode edit simbol ini ada
4 buah layer khusus untuk tombol, yaitu up, over, down, dan hit. Untuk yang up ini nanti akan saya geser ke hit. Jadi di sini menjadi sensornya atau areanya. Sementara di over saya tambahkan blank keyframe. Kemudian di sini saya akan menambahkan sebuah label. Labelnya berupa kotak. Kotaknya saya buat ada sedikit rounded biar bagus. Ya, di sini saya akan menambahkan rounded sekitar 20. Kemudian saya akan memilih warna. Mungkin warnanya agak sedikit bagus gitu ya, agak sedikit dark sedikit. Saya akan memilih warna marun. Ya, seperti ini. Kemudian di sini saya akan menambahkan sebuah teks. Teksnya berwarna putih biar mudah terbaca. Di sini saya tuliskan evaporasi. Seperti itu. Ukurannya saya atur supaya dia pas. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah di up itu kosong jadinya, tidak ada elemen apapun. Di over itu ada label evaporasi dan hit itu ada area atau sensornya. Nah, ini apabila kita kembali ke scene 1, kita lihat di situ menjadi biru terang ya. Ini area sensornya evaporasi tadi, sehingga ketika nanti mouse melintas di atasnya maka akan muncul label evaporasi. Jadi apabila kita jalankan, nah maka ketika ini kita tahu ini prosesnya apa nih gitu ya. Kemudian kita letakkan mouse di sini, maka akan muncul di situ evaporasi. Ketika mouse-nya pergi, tulisan atau label evaporasinya akan hilang. Nah, dengan cara ini kita bisa menambahkan label dengan cara yang interaktif. Nah, tahapan selanjutnya apabila evaporasi ini diklik, maka akan muncul sebuah pop-up. Untuk menambahkan pop-up, terlebih dahulu kita buka kembali si library-nya MPI Component. Kemudian di library MPI Component ini kita ketik saja di search yaitu pop-up. Maka kita akan mendapatkan pop-up MC seperti ini. Maka kita akan drag si pop-up MC di sini. Setelah berada di layar Anda bisa menghapusnya segera, atau mungkin apabila Anda ingin tampilannya menjadi lebih cakep atau sesuai dengan keinginan Anda bisa double klik, kemudian Anda edit elemen yang ada di dalamnya. Yang perlu Anda ingat, Anda bisa mengedit grafiknya, tapi jangan menghapus instance name yang ada di sini. Jadi di sini sudah ada instance name, sudah ada teks dan sebagainya. Nah, ini yang tidak boleh dihapus. Terus yang kedua juga, setelah Anda double klik, di sini ada dua dynamic text. Nah, dua dynamic text ini cukup vital posisinya, sehingga dua dynamic text ini jangan dihapus, tapi justru malah diklik embed ya, diklik si dynamic textnya. Kemudian kalau di properties itu ada tombol embed, ini Anda klik embed, dan maka di situ Anda embed all. Dengan cara ini hurufnya nanti akan muncul secara sempurna. Ya, jadi di embed terus kemudian dipilih embed all. Kembali ke scene 1 dan ini kita hapus si pop-up ini dari layar. Nah, untuk menampilkan pop-up, si tombol evaporasi ini tadi kita tambahkan sebuah kode di sini ya. Kita tambahkan sebuah instance name. Instance name-nya adalah evap.btn. Nah, untuk menampilkan pop-up, kita klik si frame 10 layer kode, kita tambahkan kode. Kodenya di bawah saja. Di sini saya tuliskan tombol mpi.click. Apa yang diklik yaitu evap button. Apa yang ditampilkan di evap button, di sini saya tulis evap button itu adalah info evaporasi seperti ini ya. Nah, apa itu info evaporasi? Saya tulis di sini info function ya. Info evaporasi seperti ini. Nah, di situ saya tulis mpi.popup. Pop-up seperti ini. Munculnya yang ditampilkan adalah pop-up MC. Judulnya adalah evaporasi. Kemudian kontennya kita tulis di sini evaporasi
adalah proses penguapan air akibat panas matahari, misalkan seperti itu. Nah, dengan kode seperti ini, apabila kita jalankan nantinya, kemudian partikel itu muncul dan kita klik si evaporasi ini, maka muncul sebuah pop-up di sini. Jadi ketika kita klik si tombol evaporasi, nah pop-up-nya muncul. Dengan cara ini kita bisa menambahkan sebuah interaktivitas yang cukup baik pada siklus hidrologi ini. Jadi tidak monoton hanya animasinya saja atau mungkin hanya gambar statik, tapi kita selain animasi kita juga bisa menampilkan sesuatu yang lebih menarik. Mungkin akan saya tambahkan satu buah pop-up lagi, yaitu terkait dengan hujan, untuk mempermudah penjelasan terkait dengan pembuatan labeling dan pop-up tadi. Untuk membuat labeling hujan, kita buat sebuah kotak di sini, di sekitar turunnya air hujan tadi. Terus kemudian kita double klik dan kita convert menjadi simbol. Tipenya adalah button. Di sini saya beri nama hujan BTN. Saya double klik untuk mengedit tombol tersebut. Untuk up ini kita geser, kita drag menuju ke hid. Sementara di over kita tambahkan blank keyframe dan kita buat sebuah label dan teks seperti milik evaporasi tadi. Hanya saja di sini kita berikan nama hujan seperti itu. Nah, setelah ini jadi, saya kembali ke scene 1. Kemudian saya menambahkan instance name pada tombol hujan ini dengan nama hujan BTN. Nah, setelah saya memiliki hujan BTN, saya kembali ke frame 10 layer kode, kemudian saya tambahkan kodenya. Untuk mempermudah ini Anda copy saja. Kemudian pastekan di bagian bawah. Kita tinggal edit saja di sini hujan button. Hujan BTN. Di sini infonya Anda ganti jadi info hujan. Kemudian di sini Anda ganti keterangannya, di sini jadi hujan. Terus kemudian keterangannya adalah hujan terjadi akibat awan yang sudah jenuh. Oke ya, awannya seperti itu. Nah, apabila ini dijalankan, sepertinya ada error di sini. Oh, ini masih salah tadi, ini namanya adalah info hujan. Info hujan. Nah, seperti itu. Kemudian kita jalankan. Nah, apabila tidak ada yang bermasalah, kita jalankan. Kita sudah punya dua label. Yang pertama adalah label evaporasi, yang kita klik muncul pop-up evaporasi. Dan apabila hujan, ya seperti ini, kita klik akan muncul pop-up hujan. Nah, dengan cara ini interaktif kita menjadi lebih bagus. Nah, pada tahapan selanjutnya Anda bisa menambahkan begitu banyak partikel lagi, seperti di sini ada infiltrasi air ya, kemudian aliran air tanah itu juga belum dibuat. Mungkin Anda juga bisa menambahkan sistem-sistem yang lainnya menjadi lebih kompleks, atau membuat tombol back ya. Dan ini ketika untuk membuat tombol back sebenarnya relatif mudah. Anda tinggal menambahkan tombol, kemudian dikasih mpi.click, tombol back, kemudian kembali ke frame 2. Nah, saya rasa seperti itu tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan Anda bisa drop di kolom komentar, dan apabila Anda ingin request tutorial Anda juga bisa drop di kolom komentar, atau mungkin Anda bisa menghubungi melalui email. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.